dari Medan Merdeka Barat, Kalimantan Jakarta, Menara Republik Indonesia dengan Masa Beritan bersama saya Ania Rohani. Kami sangat berharap masyarakat bisa dilakukan evakuasi. Kondisi seperti ini sangat rawan berkembangnya berbagai macam penyakit. Jadi untuk senantiasa menggunakan fasilitas disediakan oleh pemerintah berupa pengobatan gratis di TK-TK yang sudah disiapkan. Tema untuk peringatan Haornas yang ke-38 ini adalah desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Sari berita. Tim medis disiapkan di sejumlah tenda pengungsian banjir Katingan sebagai antisipasi merebaknya penyakit. Hari Olahraga Nasional atau Haornas memasuki usianya ke-38 mengusung tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Inilah warta berita selengkapnya pendengar, Kamis 9 September 2021. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengunjung tempat usaha yang melanggar aturan PPKM bisa masuk daftar hitam blacklist. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan mendapat dukungan banyak kalangan. Namun langkah perpanjangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan monitoring di lapangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB cemas dengan hak yang dimiliki perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan yang dibentuk Taliban. Terlebih belum ada anggota kabinet dalam pemerintahan baru dari kalangan perempuan. Tim medis disiapkan. Pendengar, tim medis disiapkan di sejumlah tenda pengungsian banjir Katingan sebagai antisipasi merebaknya penyakit. Dan BPBD sempat terus meningkatkan atau mengingatkan warga yang rumahnya terendam untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Laporan disampaikan oleh Edi Suroso. Ada dua kecamatan yang rawan berbagai hilir itu, Kecamatan Tasikmalaya dan Kecamatan Pamipang. Bantuan dari swadaya masyarakat untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalir. Sikap spontan tersebut membuktikan bahwa masyarakat peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh ribuan masyarakat Katingan saat ini. Menyikapi hal tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Katingan, Robi, menyambut baik atas kepedulian tinggi masyarakat Kalimantan Tengah dan juga pemerintah daerah. Sebab saat ini hampir 80% warga Katingan semua rumahnya terendam banjir mulai ketinggian sedang hingga parah di bagian hilir. Dan menurut pantauan kami kemarin, kami juga sudah melakukan orientasi di Kecamatan Tasikmalaya itu sudah mulai tinggi. Ada beberapa juga perumahan yang sudah mulai terendam di Kecamatan Tasikmalaya. Hilir dari Kecamatan Katingan hilir ini lagi. Kami tetap berharap kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir ini karena perkiraan BMKG masih mungkin terjadi hujan lebat di bagian hulu. Kami sangat berharap masyarakat bisa dilakukan evakuasi mengikuti anjuran kami. Kondisi seperti ini sangat rawan berkembangnya berbagai macam penyakit. Jadi untuk senantiasa menggunakan fasilitas disediakan oleh pemerintah berupa pengobatan gratis di TK-TK yang sudah disiapkan. Robi menambahkan untuk mengantisipasi datangnya wabah penyakit di tempat pengungsian saat ini, pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan yang standby manakala warga terdampak banjir mengalami keluhan sakit. Masyarakat bisa menghubungi dan mendapat perawatan medis karena sejak 2 pekan lebih masyarakat kekurangan suplai air bersih dari PDAM dan tempat beristirahat yang nyaman. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Kalimantan Tengah Alpius Patanan mengajak seluruh aparat desa dan masyarakat setempat yang kebetulan rumahnya tidak begitu parah terdampak banjir dapat membantu menyediakan dapur umum dan tempat penampungan sementara. Karena dalam bencana alam banjir seperti ini, saatnya saling menguatkan satu sama lain, peduli membantu sesama agar penderitaan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Katingan saat ini cepat berlalu. Misalnya gitu ya, dapur umum untuk masyarakat yang mengungsi, dapur umum di situ dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan semua elemen pemerintahan yang ada di situ. Bantuan air bersih yang dilaporkan itu 17.108. Rumahnya terkena tetapi sudah surut, nah itu bagian dari yang terdampak itu. September ini hujan masih lumayan, dan hulu tetap diwaspadai sampai dengan akhir tahun. Selain itu, suplai air bersih terhadap korban terdampak banjir juga terus disalurkan melalui
melalui mobil-mobil tangki milik pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada warga yang mengalami kelangkaan air bersih. Juga yang tak kalah penting, BPBD menghimbau warga terus waspada terhadap aliran listrik karena debit air terus meningkat. Edi Suroso melaporkan. 41 jenazah korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Dan kita akan pantau keadaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait penanganan korban kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang. Sudah ada Yerika Fitri. Selamat pagi, Yerika. Ya, selamat pagi, Alia. Ya, bagaimana keadaan di Rumah Sakit Polri saat ini terkait dengan identifikasi 41 jenazah korban kebakaran, Yerika? Ya, Alia, dan juga pendengar radio, saat ini saya berada di depan posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan dari pantauan kami pagi hari ini belum terlihat anggota keluarga dari korban kebakaran Lapas Tangerang yang terjadi kemarin. Dan dari 41 korban, sebanyak 8 korban telah berhasil diidentifikasi. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari 8 korban yang telah diidentifikasi tersebut. Dan rencananya memang siang nanti baru akan dilakukan keterangan pers dari pihak rumah sakit kepada para awak media terkait dengan proses identifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang, Alia. Dan dari pantauan kami memang dalam penanganan atau proses identifikasi ini pihak kedokteran harus melakukan berbagai cara kepada pihak keluarga terkait dengan pengambilan DNA atau data-data identitas dari korban kebakaran Lapas Tangerang. Dan sejauh ini di depan ruang jenazah Rumah Sakit Polri juga masih terlihat sepi, tidak ada petugas atau ambulan yang berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian Yerika Fitri melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali ke studio. Baik, terima kasih Yerika atas laporan. Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha untuk ikut membantu pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mendampingi kalangan pengusaha bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Denny Hairani melaporkan untuk Anda. Bagaimana pada pemerintah Pak untuk bisa Presiden Joko Widodo mendorong para pengusaha untuk tetap optimis menghadapi berbagai tantangan dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dan sejumlah negara lainnya di dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mendampingi kalangan pengusaha bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 8 September 2021. Presiden lanjut Erlangga juga berpesan meskipun penambahan kasus harian COVID-19 mulai mengalami tren penurunan, namun bukan berarti pandemi sudah berakhir. Oleh karena itulah Kepala Negara meminta agar para pemimpin perusahaan serta asosiasi untuk terus menjaga kedisiplinan penerapan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak kembali meningkat. Maka tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini untuk terus dijaga bahwa pandemi COVID belum berakhir dan diminta agar seluruh masyarakat untuk terus waspada dan diminta kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, para asosiasi dan kadin untuk juga mengingatkan bahwa ini harus dijaga terus karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan penanganan COVID. Jadi kalau COVID-nya tinggi maka ekonominya akan rendah, sebaliknya apabila COVID-nya rendah, ekonominya akan menggeliat. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan tadi juga Bapak Presiden mendorong agar kita semua optimis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan
Pada kesempatan yang sama, para pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi pengusaha mengapresiasi keputusan pemerintah yang terus memberikan pelonggaran terhadap operasional pusat perbelanjaan atau mall selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meski demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alfonsus Wijaya mengatakan masih ada satu harapan lagi yang sebenarnya diinginkan para pengusaha, yakni pemerintah kembali memperbolehkan anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Tetapi sebetulnya pusat belanja juga mengharapkan anak-anak di bawah usia 12 tahun itu bisa diperbolehkan masuk juga ke pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena sekarang ini kan sebetulnya di dalam pusat perbelanjaan itu kan praktis semua sudah vaksinasi. Jadi relatif pusat perbelanjaan sudah jauh lebih aman dan sehat. Jadi seharusnya sudah tidak ada pembatasan lagi dari sisi usia dan juga waktu makan. Jadi itu yang kami harapkan sekarang. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali. Keputusan tersebut diambil demi menekan penyebaran COVID-19. Pada Senin 6 September 2021 malam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa kebijakan PPKM level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali akan berlaku dari 7 hingga 13 September 2021. Anggota Komisi 10 DPR, Mitra Fakhrudin meminta bantuan kuota dan UKT tetap berjalan karena dampak ekonomi pandemi. Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan bantuan kuota internet sebesar 2,3 triliun rupiah dan bantuan UKT mahasiswa sebesar 745 miliar rupiah tetap diberikan hingga akhir 2021. Selengkapnya Rizky Permana Kota. Sangat kesusahan untuk membayar UKT tersebut. Komisi 10 DPR melakukan rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim membahas program kerja tahun 2021-2022. Anggota Komisi 10 DPR Mitra Fakhrudin menyoroti kondisi ekonomi orang tua siswa yang terdampak pandemi sehingga anaknya sulit melanjutkan sekolah. Politisi dari fraksi PAN ini meminta Mendikbud melanjutkan pemberian bantuan kuota internet dan uang kuliah tunggal UKT bagi mahasiswa tetap berjalan karena dampak ekonomi pandemi. Kondisi ekonomi hari ini mereka sangat kesusahan untuk membayar UKT tersebut. Belum lagi orang tua siswa yang di bidang wirausaha. Tentu kondisi ekonomi hari ini membuat mereka kewalahan untuk menyekolahkan ataupun melanjutkan proses. Menjawab hal itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan bantuan kuota internet dan bantuan UKT mahasiswa tetap diberikan hingga akhir tahun ini. Nadiem Makarim menyebut anggaran bantuan kuota internet mencapai 2,3 triliun rupiah, sedangkan anggaran bantuan UKT mahasiswa mencapai 745 miliar rupiah. Dukungan UKT yang tadi disebut dari fraksi PAN itu satu hal alasan kenapa dua jenis bantuan yang kita laksanakan di tahun ini yang dilanjutkan. Itu satu adalah bantuan kuota karena masih hybrid PJJ PTM terbatas. Yang kedua adalah dukungan UKT untuk mahasiswa, ya, pemberian ke mahasiswa yang agar mereka tidak putus sekolah. Nadiem Makarim menambahkan perpanjangan pemberian bantuan kuota internet berlaku mulai jenjang PAUD, SD, SATP, SATA hingga perguruan tinggi karena pemberlakuan pendidikan tatap muka terbatas masih dilakukan. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Hari Olahraga Nasional atau HORNAS memasuki usianya yang ke-38. Dan tahun ini tema yang diambil Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Paradigma Indonesia dalam DBON ini atau Desain Besar Olahraga Nasional nantinya bukan hanya mengejar prestasi pada level SEA Games maupun Asian Games, tapi sudah berorientasi pada Olimpiade maupun Paralimpiade. Dan informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Sutar. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Peringatan menuju 38 tahun Hari Olahraga Nasional. Hari ini 9 September 2021 peringatan Hari Olahraga Nasional. HORNAS memasuki usianya yang ke-38. Tahun ini tema yang diambil Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju.
Sesuai rencana, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) diluncurkan langsung Presiden Joko Widodo saat puncak peringatan Haornas. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali ketika menggelar keterangan pers terkait puncak Haornas mengatakan, desain besar olahraga ini juga akan mengatur secara menyeluruh, mulai dari target, sasaran, hingga saran dan prasarananya. Paradigma Indonesia dalam DBON ini nantinya bukan hanya mengejar prestasi pada level SEA Games maupun Asian Games, tetapi sudah berorientasi pada Olimpiade maupun Paralimpiade. Dalam suasana pandemi COVID-19, jadi masih sama dengan peringatan Haornas yang ke-37 tahun lalu ya. Dan tema untuk peringatan Haornas yang ke-38 ini adalah Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Kenapa tema ini yang kami angkat jadi tema peringatan Haornas yang ke-38? Karena desain besar olahraga nasional ini akan dimulai implementasinya dan disampaikan oleh Bapak Presiden atau kick-off. Secara terpisah, Ketua Nasional Olimpik Komite NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari saat menjemput para kontingen Paralimpiade Indonesia mengatakan grand design olahraga ini menempatkan Olimpiade dan Paralimpiade sejajar sebagai tujuan utama, sehingga diharapkan nantinya dapat mengantarkan prestasi yang lebih baik lagi bagi Indonesia di bidang olahraga. Grand design blueprint olahraga yang menempatkan Olimpiade dan Paralimpiade sebagai tujuan utama. Kita berikan aplaus dulu. Karena grand design ini akan mengantarkan prestasi yang lebih baik lagi. Tentunya yang paling berbahagia hari ini abang saya, Bang Seni Marbun. Pada kesempatan yang sama, Presiden Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia, Seni Marbun mengungkapkan perubahan paradigma ini juga telah dirasakan pihaknya. Pihaknya mengaku telah mendapat dorongan dari pemerintah untuk mengikuti single event mancanegara dan memenuhi kualifikasi Paralimpik Tokyo yang telah berlangsung. Total menurutnya terdapat 23 atlet NPC yang bisa berlaga ke event olahraga bergengsi dunia itu dan memperoleh hasil yang baik. Keberhasilan yang kami raih saat ini atas kebijaksanaan Bapak Menteri Zainuddin Amali yang telah memberikan kelonggaran yang luar biasa untuk atlet NPC. Beliau memerintahkan kami NPC untuk mengikuti setiap single event di mancanegara guna memenuhi kualifikasi masuk ke Paralimpik Tokyo, karena memang kalau atlet kualifikasinya nggak pas tidak akan dipanggil ke Tokyo. Di Rio de Janeiro kami hanya berangkat 9 atlet dan memperoleh 1 medali perunggu. Di Paralimpik saat ini kami bisa berangkat 23 atlet dan berhasil mendapatkan 2 medali emas, 3 medali perak, 4 perunggu. Sebagai informasi, Haornas 2021 diperingati untuk meningkatkan rasa sportivitas di tanah air. Adapun sejarah singkat peringatan Haornas bermula dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-1 pada tanggal 9 hingga 12 September 1948 silam di Solo, Jawa Tengah. Tanggal 9 September 1948 menjadi pembuka ajang olahraga tersebut dan ditetapkan pula untuk setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Dari Jakarta, Alfred Stutat Pro 3 RRI. Masyarakat berharap momentum Haornas kali ini memperkuat prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Berikut penuturannya kepada RRI. Saya Udin, warga Cibinong. Semoga dengan adanya paradigma baru dalam olahraga ini bisa membuat prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Saya Rika, warga Depok. Nggak tahu kenapa ya kalau Indonesia juara tuh kayak langsung haru aja gitu. Yuk, bisa yuk Indonesia juara dunia. Saya Riko, warga Jakarta. Selamat Hari Olahraga Nasional. Semoga bisa melihat timnas Indonesia berlaga di World Cup dalam waktu dekat. Pendengar, tanggal 9 September merupakan Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat Indonesia. Tema Haornas tahun ini adalah desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Lalu bagaimana meraih prestasi olahraga yang dapat menjamin penghidupan atlet setelah tidak produktif? Naskah disusun dan dibacakan oleh redaktur senior Agus Rusmi Nolyadi. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Hari ini masyarakat Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional Haornas yang ke-38.
Dalam menyambut hari penting olahraga tanah air itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sudah menyiapkan tema, yakni Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Karena masih pandemi COVID-19, upacara peringatan Hari Olahraga Nasional dilakukan seperti tahun lalu secara virtual. Ada hal yang berbeda Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dalam memperingati Hari Olahraga Nasional kali ini. Menpora Zainuddin Amali menyebut ada yang diumumkan kepada masyarakat oleh Presiden Joko Widodo dalam tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju tersebut. Lahirnya DBON ini semoga menjadi jawaban dari arahan atau perintah Presiden Jokowi pada peringatan HORNAS ke-37 yang diselenggarakan pada tahun lalu. Menurut Menpora, DBON adalah sebuah rumusan untuk membentuk atlet-atlet berprestasi yang dimulai sejak kecil. Presiden Jokowi menginginkan sistem perkembangan atlet Indonesia memiliki arah yang jelas sehingga dapat menemukan bakat. Lalu bagaimana hubungannya DBON dengan Undang-Undang Sistem Olahragaan Nasional SKN? Pastinya semua terkait olahraga telah diatur dalam Undang-Undang SKN tersebut, mulai dari fungsi, tujuan, prinsip penyelenggaraan keolahragaan, kemudian hak dan kewajiban dan lain-lain ada di dalam Undang-Undang SKN itu. Kita berharap lahirnya desain besar olahraga nasional ini akan menjadi arah yang jelas sistem olahraga nasional Indonesia. Selain itu, melalui DBON ini, target Indonesia memiliki banyak atlet berprestasi juga bisa dicapai, sehingga mampu meraih prestasi dalam pesta olahraga dunia seperti Olimpiade maupun Paralimpik Games. Harapan lain tentunya jangan sampai terdengar kembali ada atlet yang penghidupannya tidak layak setelah tidak berprestasi lagi. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Alera Ali.